Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau bukan cuma hadir, Engkau bertahta di atas persembahan yang kami naikkan, di atas penyembahan kekaguman kami Tuhan. Yang kami naikkan, Engkau hadir, Engkau bertahta dan Engkau bergerak di tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan Hamba mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau Tuhan anugerahkan kepada kami anugerah khusus untuk meraba hatimu dan bergerak kemanapun yang Engkau mau. Ini kerinduan kami Tuhan bahwa semuanya ada untuk menyenangkan hatimu. Roh hikmat wahyu pengertian turun atas setiap kami, persiapkan hati kami Tuhan. Ajari kami untuk bisa terus seirama denganmu. Kami siap Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang siap katakan. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya mengucap syukur saudara. Di akhir tahun ini saya boleh bertemu dengan saudara-saudara. Ini kehormatan buat saya. Saudara, ini di zaman-zaman sekarang ini saudara. Kadang perayaan Natal lalu banyak orang-orang di dunia mereka bergeser bukan lagi bicara tentang perayaan kelahiran Kristus, bukan lagi kisah tentang kelahiran, keselamatan, tapi mendadak di seluruh dunia merayakan yang namanya hedonism. Pesta, party, udah gitu pokoknya hadiah, itu yang menjadi warna Natal yang terus dihembuskan sama Hollywood terutama. Makanya menurut saya saudara, terus ada kisah tentang bumbu-bumbu Natal yang seakan-akan itu menjadi lebih penting daripada kelahiran Kristus. Ya itulah penyesatan akhir zaman. Saudara, saya terus mau ingatkan sekali lagi, di masa-masa sekarang, Anda dan saya, kita semua beda, selalu saya perkatakan ini, beda dengan ketika orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dilahirkan 200 atau 300 tahun yang lalu atau sebelum masa kita. Karena apa? Oh ya, mereka pasti bertemu dengan yang namanya kematian, sedangkan kita belum tentu. Betul? Karena bisa jadi kedatangan Tuhan ternyata lebih dahulu. Bisa nangkep maksud saya saudara? Nah kalau misalnya hal itu terjadi ada yang namanya pemisahan demi pemisahan. Betul ya? Pemisahan demi pemisahan kan, nih ya saya review lagi, saya refresh. Supaya kita nih gini, kita nggak boleh yang namanya takut. Dikuasai sama ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Tapi waspada dan berjaga-jaga itu menjadi salah satu kewajiban kita. Bagaimana kita memperhatikan pertumbuhan manusia roh kita, itu salah satu kewajiban kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau di hadapan Tuhan ini, Tuhan tuh nggak ngelihat kita tuh bisa atau nggak bisa sebenarnya. Ya Tuhan tuh ya tahu kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak bisa itu ya Tuhan ngerti lah. Beberapa hal, waduh Tuhan minta untuk aku mengerjakan ini. Terus gagal, jangan terintimidasi. Emang Tuhan nggak tahu kalau kita ngerjain itu semaksimal mungkin juga gagal, ya Tuhan tahu kan gitu. Jangan terintimidasi. Ya terus yang Tuhan lihat apanya? Yang Tuhan lihat bagaimana saudara dan saya mengusahakan hal itu. Mengikhtiarkan untuk memberikan yang terbaik di dalam apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah itu ilmu hati itu. Itu ilmu hati. Beda, karena apa? Orang mengerjakan hal yang sama, kita udah gak bisa nilai. Gak bisa nilai. Yang satu dia mengerjakan karena dia rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang satu mengerjakan karena ya sudahlah ini menjadi kewajiban saya. Beda gak? Beda. Ketika kita melihat kegagalan juga, kita gak bisa nilai. Benar gak bisa nilai. Yang satu gagal karena dia kerjakan sebisa yang dia bisa kerjakan, tapi ternyata gak bisa masuk di dalam standar yang disebut keberhasilan. Nah yang satu mengerjakan dengan semena-mena, yang satu mengerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, yang satu mengerjakan, ya udahlah kerjainlah setengah-setengah kan Tuhan melihat hati. Dua-duanya gagal.
Di hadapan manusia kelihatannya sama kan? Di hadapan Tuhan beda. Di hadapan Tuhan, bagaimana saudara dan saya dalam hati kita mengusahakan untuk memberikan yang terbaik. Itu yang Tuhan lihat. Nah, terutama makanya kenapa saudara? Terus saya dengungkan untuk saudara dan saya memiliki kesadaran dan memiliki kewaspadaan tentang pertumbuhan manusia roh kita. Kewaspadaan tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Oh ya, harus dipaksa saudara. Kenapa? Ya, saya ingatkan lagi. Pemisahan yang namanya lalang dan gandum, apakah itu antara orang percaya dan tidak percaya? Enggak. Lalang dan gandum itu istilahnya di dalam di sebuah ladang yang sama, ada gandum sama lalang dipisahkan, betul? Itu dua-duanya orang percaya. Lalu udah gandum ditumpuk di satu tempat, pakai garpu, ditampi. Jadi pemahaman penampian kalau orang Indonesia itu kan ditaruh di kalau bahasa Jawanya tempeh gitu. Kalau bahasa nyiru, ditaruh di nyiru terus dilempar-lempar gitu ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan berpikirnya kayak gitu. Penampian itu tuh sebenarnya gini, penampi sudah di tangannya. Jadi penampi itu kayak garpu itu loh saudara. Bentuknya seperti garpu. Nah, ditampi itu seperti apa? Itu diambil, diterbangkan. Yang terbawa angin itu debu. Tapi yang turun itu gandum. Nah, penampian apakah antara orang percaya dan tidak percaya? Enggak. Dua-duanya orang percaya. Pemisahan apalagi? Kambing dan domba. Wah, apalagi kambing dan domba. Dua-duanya menghadap pada raja. Dua-duanya orang percaya. Dua-duanya orang yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Cuma yang satu merasa berjasa, yang satu gak sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Tuh, enak yang mana? Gini ya, kita pengen dengar perintah Tuhan. Lalu kita berikhtiar, oh Tuhan perintahkan nih. Saya untuk mengerjakan ini nih, wah pasti saya kerjakan. Kita rindu untuk mendengar perintah Tuhan. Tapi sebenarnya kalau Anda dan saya pelajari, yang Tuhan bukakan untuk saudara dan saya itu bukan cuma yang sekedar diperintahkan. Tapi kerinduan yang ada di hati Tuhan, yang masih tersembunyi, saudara dan saya bisa tahu. Dan ketika kita mengerjakannya, beda. Kan ada yang diperintahkan, baru jalan. Oh ya bagus, gak apa-apa sih. Tapi kalau gak dikerjain, itu salah. Kalau dikerjain berhasil, ya sewajarnya. Karena apa? Ya yang dikerjakan Tuhan Roh Kudus juga yang memampukan, kan gitu. Betul gak? Tapi ada orang-orang yang cukup berbangga dan intinya sangat-sangat mengangkat diri ketika melihat dirinya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau kita hanya sekedar mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, itu sudah sewajarnya. Karena apa? Perintah Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Beda. Tapi kalau misalnya Tuhan tawarkan, Anda mau nyamber, beda enggak? Beda. Siapa yang aku kirim? Ini aku Tuhan, utus dia. Jangan gitu kan. Ini aku Tuhan, utus aku. Itu masih dalam bentuk penawaran, ditawarkan. Siapa yang mau? Betul? Ditawarkan. Wah itu termasuk ini enggak Pak, tantangan persembahan. Nah itu juga saya rada kurang setuju dengan istilah tantangan persembahan. Masa iya persembahan harus ditantang-tantang dulu kan gitu. Saya lebih senang sebenarnya gini. Kalau tentang persembahan itu edukasi, bukan tantangan. Kalau Anda tertantang untuk mempersembahkan sesuatu, jangan-jangan itu keluar dari jiwa Anda. Tapi ketika seorang hamba Tuhan menjelaskan, oh ini kairos dibuka, ini waktunya untuk saudara dan saya terlibat secara finansial di dalam sebuah kegerakan. Katakanlah
mereka atau hamba Tuhan tersebut memberitahu bahwa ketika Kairos ini dibuka, siapapun yang menabur ada tuaian ratusan kali ganda misalnya. Itu batas edukasi saudara. Bukan supaya saudara dan saya tertantang. Edukasi itu maksudnya apa sih? Anda dan saya ngerti apa yang kita kerjakan hari itu. Bukan perkara kita tertantang. Maka sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang suka menjelaskan, mengedukasi tentang persembahan ini kesian juga loh saudara. Iya kesian, soalnya kadang-kadang orang-orang berpikir, wah Mbak Tuhan ini pasti tentang duit ini. Gak gampang jadi hamba Tuhan. Anda kalau baca di Maleaki ya saudara, itu Tuhan marah sama imam, kenapa? Karena imam tidak mengedukasi bangsa Israel untuk bisa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam Maleaki, orang Israel mempersembahkan di hadapan Tuhan itu apa? Sekedar kambing yang cacat, yang matanya picak satu, matanya nggak bisa lihat satu, itu yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, yang sekedar. Tuhan marah sama imamnya. Makanya memang bagian dari hamba-hamba Tuhan juga untuk mengedukasi kita. Amin. Jadi kita jangan salah sangka dulu. Jangan berburuk sangka dulu. Kasihan saudara, udah dia dapat perintah dari Tuhan, malah kita berpikir dia gimana-gimana. Nah sekarang kembali lagi. Lalu ada yang namanya pemisahan kambing dan domba. Pemisahan lagi gadis bijaksana dan gadis bodoh. Semuanya orang percaya yang dilihat kualitasnya yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itulah kenapa saudara, di saat-saat ini kita harus kembali melihat ke dalam manusia roh kita. Apa yang kita kerjakan selama ini, kita berada di track yang benar apa enggak. Amin. Ya. Mari kita buka di dalam Matius pertama. Matius 1 ayatnya yang ke-18. Nanti saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-25. Ketika kita belajar tentang Natal saudara, kita juga akan belajar tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu seharusnya seperti apa. Intinya gini ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ketika kita selesai bahas, jangan terintimidasi. Harusnya kalau ini membuka pikiran saudara, ini menjadi motivasi saudara untuk mengkristalkan diri lagi. Kalau orang terintimidasi nggak bisa maju, susah. Amin. Oke. Matius pertama ayat yang ke-18 saya akan bacakan untuk saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Saudara, ini adalah kisah di mana Maria dan Yusuf menerima sebuah covenant dari Tuhan untuk menjadi secara daging ya saudara, menjadi orang tua dari Kristus sendiri. Tapi Anda harus mengerti ya, Anda harus paham, bagaimanapun ketika Tuhan merancangkan karya keselamatan, tetap Yesus harus dilahirkan melalui wanita yang tidak menerima benih laki-laki. Itu sudah tertulis dan itu harus terjadi. Artinya gini, kalau ada orang bertanya sebenarnya bisa enggak Yesus dia hadir tanpa dilahirkan? Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau dia lahir tanpa, kalau dia hadir tanpa dilahirkan, maka dia tidak 100% manusia. Nah, kita harus paham. Hukum adalah hukum. Tuhan tidak membatalkan hukum-hukum sebelumnya. Tapi Yesus menyempurnakan. Dan kalau Anda mengerti pada waktu dulu, setiap tahun Yom Kippur orang Israel akan berkumpul kembali di Israel, di Yerusalem. Lalu mereka akan didamaikan oleh darah domba. Dan memang pada waktu itu, Yom Kippur itu ya, imam menyembelih kambing atau domba yang sempurna itu dua. Yang satu dilepas ke gurun, diikatkan kain merah di lehernya, semerah kirmisi, dilepaskan. Nanti kalau Anda baca di dalam Perjanjian Lama, dilepaskan untuk Azazel. Nanti banyak orang gini, salah mikirnya. Wow, berarti orang Israel ngasih persembahan buat Azazel. Bukan. Tapi Anda harus tahu, dosa itu tuntutannya maut atau kematian. Jadi ketika Tuhan hadir, Anda lihat, Tuhan hadir bertemu dengan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa pertama kali. Waktu Tuhan hadir, ada yang mati enggak? Ada enggak? Ada. Di dalam firman kan dikatakan bahwa Adam dan Hawa, mereka kalau makan buah itu, di hari engkau memakannya engkau akan mati. Betul ya? Tapi waktu Tuhan datang mereka mati enggak? Enggak. Tapi ada yang mati enggak? Ada. Siapa yang mati? Yang pakaian Adam dan Hawa pakai itu kulit binatang, saudara. Itu binatang yang enggak salah apa-apa. Upah dosa adalah maut, hukum adalah hukum. Ketika Tuhan hadir, tahu hadir, mendekat itu bahasa Ibrani itu karaf. Jadi ketika Tuhan hadir, harus ada kematian. Jadi bukan Tuhan itu haus darah. Tentang persembahan itu, wah Tuhan tuh haus darah. Enggak. Bagaimanapun kalau Anda dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, atau dia hadir, bertemu muka dengan saudara, harus ada kematian. Karena upah dosa adalah maut. Nah, disitulah ada binatang yang mati, yang menggantikan Adam dan Hawa. Dan ini hari ini supaya kita paham nih, karya keselamatan itu gimana sih? Akhirnya Adam dan Hawa gak mati, tapi ada binatang yang mati. Itu bicara tentang kalau saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, harus ada yang mati. Bahwa yang mati itu disebut sebagai apa? Korban pendamaian, persembahan korban. Persembahan korban, di dalam bahasa Indonesia persembahan korban itu selalu diidentikan persembahan yang sesuatu yang menyakitkan, betul? Sebenarnya persembahan korban itu maksudnya itu apa? Bukan sacrifice, tapi gini, persembahan korban itu artinya mendekat. Bahwa ketika kita mendekat dengan hadirat Tuhan, maka harus ada persembahan. Maka harus ada yang mati di situ. Itulah kenapa Kain dan Habel, Kain ditolak sama Tuhan.
Bukan perkara Tuhan itu benci sama Kain, enggak. Kain dan Habel, mereka semuanya menghadap ke Tuhan, betul ya? Lalu di dalam kisahnya mereka memberikan persembahan korban di hadapan Tuhan. Itu ya, sebenarnya dalam rohnya gimana sih? Kain dan Habel sedang mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ditulis dalam firman Tuhan bahwa Habel diterima. Betul ya? Habel diterima, Kain ditolak. Itu bukan bicara tentang Tuhan gak demen sama tumbuh-tumbuhan yang dibakar, bukan. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan melihat Kain dan Habel mau masuk dalam hadiratnya. Habel ketika dia memberikan korban persembahan, dia masuk dalam hadirat Tuhan, aman. Kenapa? Karena ada yang mati di situ. Siapa? Korban persembahannya. Kain lalu masuk dalam hadirat Tuhan dengan mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang dipotong-potong itu. Ada yang mati enggak, saya nanya? Enggak bisa. Anda bayangkan, banyak orang berpikir bahwa Tuhan benci pribadinya Kainnya. Enggak. Tuhan mengasihi Kain sebagaimana dia mengasihi Habel. Kain kalau dibiarkan mendekat sama Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang mati? Kain. Bisa lihat saudara, beberapa dari saudara dengar gini, gitu, ya betul. Jadi hari ini kita akan ngerti karya di mana Yesus turun sebagai manusia itu menggenapkan itu semua. Bahwa dia menjadi korban. Dia menjadi persembahan korban. Saya mau kasih tahu. Ketika mereka Yom Kippur, orang-orang Israel di Yerusalem mereka Yom Kippur, mereka akan membawa yang namanya kambing domba yang sempurna untuk menjadi korban Yom Kippur itu. Untuk mendamaikan bangsa Israel. Jadi darahnya itu digitu-gitukan saudara. Itu waktu Yom Kippur. Saya mau kasih tahu ya, ini yang bikin saya kaget. Bahwa kambing domba itu dirawat secara khusus, secara spesial oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Itu di suatu tempat yang namanya Bethlehem. Bisa bayangkan? Bahkan di tempat itu Yesus dilahirkan. Jadi Yesus itu dilahirkan di kandang kambing domba. Bukan cuma berbicara tentang dia merendahkan diri, tidak. Ini menjelaskan anak domba Allah lahir untuk menebus dosa manusia. Paulus menjelaskan, ini menjadi korban pendamaian sekali untuk selama-lamanya. Boom, saudara. Bahkan di mana Yesus lahir, itu di tempat kambing domba, di mana Yom Kippur, itu kambing domba di situ yang diambil, dipersembahkan. Anda bayangkan betapa sempurnanya karya Tuhan dan dia menggenapkan semuanya. Saudara, banyak kita nggak ngerti karya keselamatan, bahwa kehadiran dia sebagai manusia, dia benar-benar berurusan dengan tubuh manusianya. Yesus hadir sebagai manusia, dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Di mana perasaannya bisa terganggu oleh makanan-makanan tertentu, bisa nggak? Bisa. Loh, emang makanan bisa ganggu perasaan? Bisa. Coba aja puasa 2 hari. Kan senggol bacok, tiba-tiba gampang tersinggung, tiba-tiba senewan apa segala macam, bener nggak? Kenapa? Karena hormonalnya nggak seimbang. Loh, Yesus mengalami. Kenapa makanya Satan mendatangi Yesus setelah Yesus puasa 40 hari. Artinya saudara dan saya, Yesus ini dia hadir. Ya saya mau kasih tahu ya, Yesus hadir sebagai manusia. Dia menjalani hidup manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia sempurna secara hukum.
Dan Yesus berkata, belajar daripadaku. Artinya ini berbicara tentang bagaimana kita belajar. Nih loh, Tuhan sudah memberi contoh. Dia hadir sebagai manusia. Gimana caranya berhubungan dengan dia ketika dia kembali ke surga. Bisa nangkep maksud saya? Itulah kenapa Yesus berkata, apa yang aku kerjakan bukan keinginanku, tapi ini kehendak Bapa. Jadi itu bukan berbicara tentang masa Tuhan doa ke Tuhan. Nggak bicara tentang itu. Ini berbicara tentang Yesus memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana untuk kita berkomunikasi nanti dengan dia ketika dia kembali ke surga. Bahwa dia berkata bahwa apa? Roh Kudus akan turun atasmu. Dia menjadi penghibur. Dan di situ akan terjadi penggenapan. Aku adalah Allah Immanuel. Immanuel artinya apa tadi dikatakan? Allah beserta pada kita. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya kapan Tuhan tidak hadir dalam hidupmu? Kalau ada orang yang begitu depresi dan bingung, Tuhan mau dicari kok susah banget. Saya mau tanya, kapan Tuhan meninggalkan hidup Anda dan saya? Adakah sedetik dalam hidup Anda Tuhan tidak hadir dalam hidupmu? Ketika Anda memiliki kesadaran bahwa dia adalah Tuhan Allah Immanuel, dia hadir dalam hidup saudara dan saya, tidak ada satu detik pun kita ditinggalkan. Kita akan ngerti dan secure menjalani kehidupan kita. Kita akan tahu yang namanya damai sejahtera yang melebihi segala akal. Apapun yang terjadi, sesuatu yang gak enak pun kita alami, kita tahu dia hadir. Mencari kehadiran Tuhan bukan berbicara tentang Tuhan ada di mana. Oh, aku mau mencari kehadiran Tuhan dengan saya hadir di sebuah ibadah A, B, dan C. Ketika Anda hadir di sini bukan berarti Anda dan saya, oh di sini saya masuk dalam hadirat Tuhan. No. Dia sudah hadir dalam hidup Anda. Bahwa ketika kita ada di sini, kita berkumpul bersama, kita menaikkan mezbah pujian penyembahan kita. Kita mau untuk dia bukan cuma hadir, tapi dia bertahta. Beda saudara. Dia hadir enggak? Hadir. Tapi pertanyaannya dia bertahta enggak? Nah itu. Bisa ngerti maksud saya? Ketika kita berkumpul bersama, kita menaikkan ibadah kita, persembahan kita di hadapan Tuhan, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jangan tanya Tuhan hadir atau tidak hadir. Dia hadir. Dia pasti hadir. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan bergerak di tengah kita? Itu yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan hadir dan bertahta? Itu beda hal. Kalau bicara tentang Tuhan hadir, Tuhan hadir. Nah kalau bicara tentang hadirat Tuhan, itu bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya. Bahwa ketika dia tidak menyatakan kehadirannya, bukan berarti Tuhan absen dari hidup Anda. Enggak. Dia tetap hadir. Oh saudara. Ketika Anda memahami hal ini, betapa kita dikurung di dalam kasih Tuhan. Gak ada satu hal pun dalam hidup kita yang di luar Tuhan harusnya. Amin saudara. Di sini dikatakan, ketika Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara, ini berbicara tentang kualitas yang berbeda. Baik bukan berarti benar. Saya ulangi lagi, baik bukan berarti benar. Bahwa ketika seseorang
memiliki hati yang baik untuk mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak tahu kebenaran seperti apa yang dia kerjakan justru mencelakakan. Loh, bisa nggak? Bisa. Beberapa waktu kemarin saya ini aneh ya, saya tuh Tuhan bawa saya, sementara di saat-saat ini saudara, di tahun-tahun belakangan ini, ini ada istri saya tuh senang boleh melayani di tengah-tengah saudara, saya bawa keluarga saya, karena apa? Ada saksinya. Istri saya melihat, ya istilahnya kita sedang mengalami proses lah, aneh gitu. Ada aja, kayak orang itu, istilah saya, orang tuh berebut pengen naruh kakinya di atas kepala saya gitu. Ada aja. Tapi di satu sisi, Tuhan juga menunjukkan kehadirannya, pembelaannya. Saya mengucap syukur. Dan Tuhan bawa saya untuk bertemu dengan orang-orang yang aneh-aneh, baik-baik. Saya kenal dengan seseorang, ini masih di luar Tuhan. Orang ini menurut saya hatinya baik. Dia belum kenal Tuhan, tapi saya percaya, ini gini ya, kalau bagaimana untuk kita menginjil itu bukan berarti langsung ditembak. Kamu harus percaya. Nah. Kita bersaksi dari kehidupan kita. Bukan cuma dari omongan kita, tapi dia ngelihat cara kita makan, cara kita berjalan. Dia melihat kehadiran Tuhan di situ. Percayalah, keselamatan sedang dipancarkan dalam hidupnya. Nah, sekarang bicara tentang kebenaran atau kebaikan yang standar manusia. Saudara, teman saya ini orang baik. Ini orang bisa dikatakan sangat-sangat berkecukupan, bahkan berkelebihan secara finansial. Tapi dia nggak punya mobil. Lucu ya. Saya bilang sama dia, bro, belilah kendaraan. Supaya kamu tuh kalau kemana-mana, kalau urgent tuh bisa lebih tenang. It's okay katanya. Kenapa sih nggak mau beli kendaraan? Tahu alasannya dia kenapa? Supaya aku bisa bertemu dengan banyak orang. Aku tuh gelisah kalau 1 minggu aku nggak ngerjain apa-apa, itu aku gelisah. Maksudnya nggak mengerjakan kebaikan tertentu, dia tuh gelisah dalam hatinya. Lu jarang ada orang-orang kayak gini saudara. Ya toh, jarang saudara. Banyak orang Kristen aja gelisah kalau mengerjakan sesuatu yang baik justru gelisah gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu. Ya kan, Tuhan gerakkan untuk dia menabur. Ya kan, dia untuk nabur aja gelisah. Ini benar nggak nih dari Tuhan? Ini benar nggak dari Tuhan? Ini orang nggak peduli ini dari Tuhan atau bukan, tapi itu ada di dalam hatinya. Kalau dia nggak bergerak, dia gelisah, nggak bisa tidur. Bayangkan. Selama saya kenal dengan orang ini, antara 3 atau 4, dia udah belikan motor buat Gojek. Antik toh, beli mobil nggak mau, tapi kalau mau keluar, ya kalau urgent ya pakai ojek motor. Kalau nggak urgent banget ya udah pakai ojek mobil. Ini istri saya tahu. Ini orang antik saudara. Lalu terus kenapa? Ngapain? Itu merepotkan diri. Dia bilang enggak, aku nggak merepotkan diri. Karena apa? Dengan di situ aku bisa bertemu dengan banyak orang. Dan aku boleh jadi berbagi kebaikan. Aku mengalami sesuatu keberuntungan dalam hidupku. Aku nggak mau ini disimpan untuk diriku aja. Loh, jarang loh saudara. Aneh lah. Tapi ini orang rada kemanjon. Kemanjon itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemanjon itu terlalu mendahului Tuhan. Bukan terlalu mendahului. Keminter. Keminter masih bukan bahasa Indonesia kayaknya ya. Apa ya? Sok pinter. Ya, sok pinter. Bisa sok pinter. Jadi dia tuh melakukan itu, jadi orang dia tergerak, dia langsung kasih duit. Pernah beberapa waktu kemarin saya ajak untuk ke jalan-jalan. Saya mau ajak dia ke jalan-jalan. Dia sampai ngomong, wah pas aku ke jalan-jalan, aku pokoknya pengen berbuat sesuatu, dia bilang. Terus suatu saat saya pernah bertemu dengan dia di dekat rumahnya, tapi dia terburu-buru untuk, yuk bisa antarin gue ke ATM. Oh kenapa? Aku ini tergerak nih. Mau ngapain? Iya, aku tadi habis ke jalan, ngelihat ada bapak dan istrinya, anaknya tinggal di gerobak. Bisa nggak anterin saya katanya? Oh ya, mau ngapain? Aku mau ngasih sesuatu ke mereka. Oh yaudah pakai duitku aja, mau ngasih berapa?
Yakin lu ada duitnya? Ada. Berapa? 15 juta dalam hati lu. Lu pengen dia jatuh ke narkoba, saya bilang. Ngerti maksud saya, saudara? Perbuatan yang kita nilai baik, belum tentu itu benar. Karena bisa jadi ketika teman saya ini memberi uang segitu, justru itu mencelakakan orang itu. Kita harus ngerti. Jadi gimana? Itulah kenapa saudara dan saya harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Anda baca, di sini Yusuf dikatakan dia tulus hati. Loh, dia tulus. Berarti baik enggak? Baik. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini orang baik, hatinya tulus. Ternyata cukup enggak? Enggak cukup. Kalau dia enggak tahu keluhnya apa yang Tuhan mau, kebaikannya justru mencelakakan Maria, betul enggak? Sekarang Anda paham, saudara? Betapa kita ini tidak mengerti apa-apa. Betapa kita ini tetap harus tanya Tuhan dalam segala hal. Kita berpikir kita tahu karena nenek moyang kita memakan buah pengetahuan. Lalu sekarang kita merasa tahu. Padahal yang enggak tahu. Apakah Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan lalu mereka jadi pinter? Aha, saya tahu, saya telanjang saat ini. Penemuan pertama dalam hidupnya adalah dia melihat dirinya telanjang. Padahal ini ya yang terjadi sebenarnya. Kalau Anda belajar Hebraik, itu baik, saudara. Jadi Anda harus ngerti ada yang namanya jubah kemuliaan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jubah kemuliaan itu bisa sampai dilihat secara fisik. Ini tafsir mereka ya. Tapi menurut saya tafsir ini sangat menarik. Karena begitu dia makan buah pengetahuan itu, lalu jubah kemuliaan itu, kepadatannya akhirnya sangat-sangat berkurang. Sampai akhirnya tidak bisa dilihat, sampai akhirnya mereka terlihat telanjang. Apakah manusia merasa pintar karena kita makan buah pengetahuan? Enggak. Buah pengetahuan membuat nenek moyang kita dan kita sampai saat ini merasa tahu. Oh ini yang benar, ini yang salah. Oh ini yang baik, ini yang buruk. Kita sebenarnya enggak tahu. Saya jujur saudara, sekarang apa yang saya alami dengan keluarga, ketika sesuatu yang kelihatannya sangat-sangat berat terjadi, saya enggak mau terucap sesuatu yang buruk bahwa waduh aku lagi sial atau apa. Enggak. Jangan cepat berburuk sangka. Anda bayangkan kalau Maria pada waktu itu cepat berburuk sangka, stres enggak? Stres, bisa edan saudara. Wah cuma mimpi katanya. Tapi setelah 3 bulan loh kok tambah gede perutnya gitu kan. Bisa gila Maria, bisa. Maria, Yusuf belajar untuk tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Kita sekarang ngelihat ceritanya udah tenang. Karena apa? Oh ceritanya ujung-ujungnya dia melahirkan Yesus. Oh mereka gak usah pusing tentang finansial. Nanti ada orang Majus yang datang membawa persembahan. Lah kan kita tahu ceritanya. Anda bayangin kalau kita ngalami pada waktu itu. Ikutan stres gak? Ayo. Katakanlah Yusufnya tetap Yusuf, Maria tetap Maria, dan kita menjadi saudara-saudaranya mereka. Jadi saudaranya mereka aja. Ayo ikutan stres gak? Ikutan curiga gak sama Maria? Curiga. Yang laki-laki yang menjadi temannya Yusuf. Apakah Anda mendukung Yusuf? Apakah Anda bertemu dengan bro Yusuf nanti gini? Cup. Itu pasti anak Allah, Cup. Ya. Lu gak ngapa-ngapain ya, tiba-tiba dibunting. Wah, ajaib. Itu kan dengan kita ngomong gitu malah melemahkan imannya si Ucup ini, bener gak? Mungkin beberapa dari kita, loh Anda bayangkan kalau Tuhan bawa kita tiba-tiba ya rame-rame, yuk jalan-jalan. Dibawa sama Tuhan naik mesin waktu.
ke zamannya Maria dan Yusuf. Kita dikenalin, tapi ingatan kita tentang ini dihapus dulu sama Tuhan. Ayo, pengen tahu reaksinya gimana sama Ucup. Beberapa sama Maria curiga, nah kita yang laki-laki sama Yusuf. Yusuf, lu baik ya? Kok mau ya? Kok mau ya? Bener nggak? Ikutan stres nggak? Tiba-tiba pembunuhan bayi terjadi, ikutan stres nggak? Tentang keuangannya, ikutan stres nggak? Bukan karena Yusuf nih nggak punya uang loh, dia nyari hotel nggak ada, harus melahirkan di kandang domba. Anda bayangkan, kalau dia bisa bayar hotel, artinya dia ngerti dan dia punya standar khusus untuk melahirkan bayi, harusnya seperti apa, tapi terpaksa malam itu harus lahir di kandang domba. Anda bayangkan kalau Anda tidak tahu ceritanya, tapi kita ikut mengalami bersama dengan mereka di situ, ikutan stres enggak? Apakah ya kita tidak berburuk sangka dengan keadaan? Nanti jangan-jangan yang perempuan-perempuan, yang wanita-wanita nyenggol Maria, katanya anak Allah. Begitu dilahirkan banyak pembunuhan bayi. Itu anak Allah atau anak apa tuh? Ayo. Harusnya kan dimudahkan. Ayo. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu dalam hidup kita. Belajarlah bahwa kalau kita paham, kita sadar, dia selalu hadir dalam hidup kita. Kita nggak akan cepat berburuk sangka dengan keadaan. Amin, saudara. Bahwa di sini dijelaskan, dia seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dan seterusnya. Ini menjelaskan kebaikan manusia, benar kayak ditulis dalam firman Tuhan, sama seperti, mohon maaf, kain larah. Betul? Beberapa nggak paham kain larah itu apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Itu yang kain yang, ya itulah, bekasnya itu loh saudara. Yang ngerti boleh kasih tahu temennya, yang nggak ngerti tanyalah sama temennya. Kain larah itu kain yang bukan cuma kotor, tapi penuh dengan hal yang najis, ya intinya seperti itu. Itulah kebaikan manusia. Tanpa pimpinan Tuhan, kita bahkan gak tahu mana yang baik, yang benar-benar tepat di hati Tuhan. Inilah kenapa Yesus hadir sebagai manusia, memberi contoh kepada saudara dan saya, untuk berkomunikasi dengan dia ketika dia kembali ke surga. Bahkan dia ngomong, melalui kematian itu, Roh Kudus turun, betul? Bukankah ini berbicara tentang Immanuel itu benar-benar nyata dalam hidup kita? Tapi ya jujur, manusia memiliki sifat dasar, semakin dekat hubungannya, semakin susah untuk dengerin. Betul nggak? Anda lebih mudah mana? Disadarkan oleh pasangan Anda, atau disadarkan dari orang yang jauh sama sekali yang tidak kenal, lebih mudah ditegur sama siapa? Ayo jujur. Kalau kita ditegur sama adik sendiri, kakak sendiri, atau istri kita, ini kan deket ya. Begitu saya ditegur, misalnya istri saya negur saya, yang udah waktunya nurunin timbangan nih. Timbangan udah di bawah, mau diturunin kemana lagi kan gitu. Maksudnya berat badanmu yang, nggak apa-apa ini gini-gini. Tapi coba, tiba-tiba ada hamba Tuhan dari Antartika datang gitu. Bro, gue dapat lu harus nurunin timbangan. Nggak akan saya ngomong timbangan udah dari bawah bro, saya nggak akan mungkin ngomong gitu. Langsung saya diet, bener nggak? Kalau saudara ngomong kayak gitu lebih mudah ditegur sama orang yang dekat atau orang yang jauh. Itulah daging kita. Dan Anda bayangkan Roh Kudus bahkan lebih dekat dari siapapun dalam hidup saudara dan saya. Dia lebih dekat daripada istri Anda, suami Anda, anak Anda, bahkan lebih dekat daripada baju yang Anda dan saya pakai. Itulah kenapa kita susah dengar. Saudara,
terus kita pupuk dalam hidup kita. Belajar menyadari kehadiran Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik. Minimal pamitlah sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngerjain ini ya. Tuhan, aku mau ngerjain itu ya. Kalau engkau gak mau Tuhan, buat ini jadi gak lancar. Belajarlah sensitif dengan bahasa Tuhan. Oh ya, Anda akan tahu nanti yang dibedakan kambing dan domba. Kambing merasa sudah mengerjakan. Kambing ngomong gini, kapan aku gak ngasih engkau makan? Kapan aku gak ngasih engkau pakaian ketika engkau telanjang? Kapan aku tidak menjenguk engkau ketika engkau dalam penjara? Artinya dia merasa mengerjakan itu enggak? Dia merasa mengerjakan itu. Kapan aku enggak jenguk kamu tuh loh kapan? Loh kalau orang ngomong kayak gitu artinya dia merasa menjenguk enggak? Jenguk. Tapi Anda lihat jawaban dari domba. Loh, kapan Tuhan aku menjenguk engkau? Loh, kapan Tuhan aku mengerjakan ini? Kapan aku mengerjakan itu? Itu menjelaskan kambing merasa berjasa, domba tidak merasa berjasa. Nah gimana masuk dalam golongan domba? Simpel sih, baca firman. Tuhan akan ngomong dari hati saudara dan saya. Tanpa dia perintahkan, Anda tahu. Lalu tergeraklah hatimu dengan belas kasihan. Bergerak saudara. Yesus sudah ngasih contoh. Dia akan berbicara di dalam hatimu dan di luar semua yang mengitari engkau. Saya mau kasih tahu, saya mau nanya ya. Ini. Sadarkah saudara betapa Tuhan itu terus berkomunikasi dengan kita, dengan semua yang di sekitar kita. Anda jangan bertanya yang mana yang di dalam Tuhan, mana di luar Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada di dalam Tuhan. Bahwa semua sistem alam semesta yang ada ini, semuanya ada di dalam Tuhan. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Itu sama saja seperti ada mikroba di dalam tubuh saya, lalu dia ngomong sama temannya gini, mana keris itu? Mana? Bisa ngerti saudara? Sedangkan dia ada di dalam tubuh saya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Saudara, bahkan kalau Anda baca, ini terakhir saudara ya, terakhir. Saya rada ngebut deh. Saya rindu untuk kita nih, ayo kita sama-sama maksimal gitu loh saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 23-24. Apapun yang kamu perbuat, saya bacakan untuk saudara. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Tapi gini, saya sekarang mau nanya, di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berarti buat Tuhan bukan? Bukan. Ini yang saya sayangkan di bahasa Indonesianya. Seperti buat Tuhan, berarti seakan-akan buat Tuhan. Jadi yang dikerjakan buat Tuhan enggak? Enggak, tapi pura-puranya seperti buat Tuhan. Gini, kalau Anda pelajari di dalam Habrit Hadassah itu Hebrew Roots Bible. Jadi memang Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Greek, tapi mereka tarik di dalam pemahaman orang Ibrani itu seperti apa. Nah, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ dikatakan, and wherever you may do it from your whole soul as to our master, and not as to man. Yang sangat bagus lagi itu di dalam The Message. Dikatakan, work from the heart for your real master, for God. Kerjakan dari hatimu untuk Tuhanmu yang sebenarnya, yaitu untuk Tuhan. Jadi gini, bahwa kita sering mendengar, dalam hidup kita ini antara sekuler dan spiritual harus seimbang.
Kalau enggak nanti bisa gila. Anda pernah dengar istilah ini? Saya mau kasih tahu. Bagaimana Anda memisahkan ini sekuler dan ini spiritual? Sedangkan kita nggak tahu yang mana yang sekuler dan yang mana spiritual. Saya mau jelaskan saudara. Yang mana yang sekuler dan yang spiritual itu bukan dilihat dari kegiatannya apa. Bukan berarti ketika seseorang datang ke sebuah KKR atau sebuah ibadah itu pasti kegiatan spiritual, belum tentu. Dan belum tentu ketika seseorang kerja di kantornya itu adalah pasti kegiatan sekuler, belum tentu. Di sini dikatakan kerjakan semua yang kau kerjakan sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau nanya, kalau orang menerapkan firman ini di dalam hidupnya, bahwa ketika dia ada di dalam keluarga, dia melihat ini hubungan dengan keluarga sebagai persembahannya di hadapan Tuhan. Artinya dia melihat jiwa-jiwa yang di tengah-tengah keluarganya, di saudara-saudaranya itu sebagai jiwa-jiwa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika dia bekerja di kantor, dia melihat itu sebagai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia tahu bagaimana dia harus menjadi garam dan terang di situ. Sekarang saya mau nanya, orang yang mengerjakan itu, ketika dia bekerja di kantornya, apakah itu kegiatan sekuler? No. Itu sangat spiritual, sangat rohani sekali. Kita di dalam pikiran kita, oh ini sekuler, oh ini spiritual. Saya mau jelaskan. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang sekuler kalau kita terapkan firman ini dalam hidup kita. Bisa ngerti maksud saya saudara? Ketika kita sekolah, ketika kita beribadah, ketika kita di tempat kerja, semuanya adalah bagian spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan teman saudara, ini adalah bagian dari kehidupan spiritual Anda. Nah yang celaka, mereka yang memisahkan, oh ini sekuler, ini spiritual. Dan ternyata hal spiritual yang mereka kerjakan pun sebenarnya mereka kerjakan dengan pola pikir sekuler. Lo bisa nggak? Bisa. Pernah nggak ketemu dengan seseorang di sebuah ibadah atau KKR besar, lalu Anda tanya, loh kenapa bro datang ke sini? Oh iya, aku dengar hamba Tuhannya ini pengurapan perlipat gandaan. Saya mau nanya, itu sekuler atau spiritual? Ketika dia hadir, dia mencari wajah Tuhan atau mencari material yang dari Tuhan. Sangat menyedihkan bahwa mereka akhirnya nanti terpisahkan. Ada orang-orang yang hidupnya benar-benar dia membuat semuanya menjadi spiritual atau rohani. Tapi juga nanti ya kita akan melihat ada orang-orang yang benar-benar ternyata walaupun dia ibadah, walaupun dia pelayanan dan lain sebagainya, ternyata pola pikirnya, hatinya, apa yang dia kerjakan itu sekuler. Sekuler itu bukan bicara tentang kegiatannya, bukan berbicara tentang bendanya apa, tapi berbicara tentang untuk siapa Anda kerjakan hal tersebut. Apakah Anda dan saya kerjakan hal tersebut untuk persembahan di hadapan Tuhan atau untuk cari duit? Jujur. Kenapa datang ke ibadah? Oh, supaya tokonya laris. Oh kenapa? Kamu pengen didoain kenapa? Iya Pak, doain supaya toko saya laris Pak. Supaya ada breakthrough Pak. Ujung-ujungnya apa? Sekuler atau spiritual? Anda paham saudara? Kenapa Yesus berkata, kau harus pilih salah satu. Tuhan atau Mamon. Dan itu bukan pilihan yang bisa kita ucapkan. Itu pilihan hanya yang bisa muncul karena kita kerjakan. Apakah semua yang saya kerjakan ujungnya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau ujungnya supaya cuan? Hidup ini saudara, dunia terus menerapkan dalam pikiran kita seakan-akan hidup ini, pemikiran kapitalisme ini membuat kita berpikir hidup itu tentang bagaimana untuk cari cuan sebesar-besarnya. Menyedihkan memang. Tapi kalau kita paham apa yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, kita akan paham bahwa kehidupan ini bukan cuma cari uang. Bahwa uang itu dampaknya. Tema besar dalam kehidupan kita hidup untuk terus mencari perkenanan Tuhan.
Kehidupan ini adalah perjalanan keserupaan dengan Kristus. Itulah kenapa ada yang namanya proses, itulah kenapa ada yang namanya pembentukan, itulah kenapa saudara dan saya mengalami yang namanya dikhianati, disakiti, harus melepas pengampunan. Karena apa? Kehidupan ini adalah perjalanan di mana saudara dan saya mendapatkan pengalaman, pembentukan untuk keserupaan dengan Kristus itu terjadi. Kalau kita udah sampai di surga, kita nggak ngalami lagi apa yang kita alami di sini. Kesempatan saudara dan saya untuk mengampuni ketika kita hidup di dunia ini. Kesempatan saudara dan saya untuk berbuah kesabaran, kasih dan lain sebagainya. Itu cuma ketika kita hidup di dunia. Ketika kita di surga, nggak bisa. Itulah kenapa manusia itu sama seperti tanah liat yang dibentuk. Dan nanti setelah dilalukan dengan api, itu bentuknya udah nggak bisa berubah. Kehidupan kita adalah perjalanan keserupaan dengan Kristus. Kehidupan kita di muka bumi ini adalah perjalanan untuk mencari perkenanan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, saudara. Sadari kehadiran Tuhan selalu ada dan tidak pernah absen dalam hidupmu. Saya percaya saudara akan memiliki yang namanya warna hubungan yang berbeda, masing-masing orang hubungannya berbeda. Bahkan seorang guru dan murid pun, bagaimana Musa memiliki hubungan dengan Tuhan. Walaupun Joshua itu muridnya, tapi Joshua tetap hubungannya dengan Tuhan. Beda toh sama Musa? Beda. Abraham, Ishak dan Yakub, hubungan mereka dengan Tuhan pribadi beda nggak? Beda. Nah, di sini Anda akan tahu di mana Anda mendarat di hati Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami, bahwa semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kerinduan hati kami, Tuhan. Menyadari kehadiran-Mu di setiap detik hidup kami dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, buka mata kami seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu. Sehingga pribadi-Mu semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun dalam hidup kami Engkau absen, tidak pernah sedetik pun dalam hidup kami Engkau absen dari hidup kami, Tuhan. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka tangan saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah khusus untuk meraba hati Tuhan, bergerak kemanapun yang Tuhan mau. Kau curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan. Oh, pribadi-Mu semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata dalam hidup anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang kerdil di tengah-tengah kami. Kami mengalami pertumbuhan spiritual dengan percepatan yang daripada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Kau taruh dalam hidup kami, semuanya boleh maksimal, Tuhan. Dan kami boleh ada untuk menyenangkan hati-Mu. Kau lihat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami semua yang datang, Tuhan. Di malam ini ada sebuah lompatan pertumbuhan spiritual dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah keintiman semua terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dari malam ini alami Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengar suaranya, belajar untuk menyadari kehadirannya dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan terus mengkristal, menjadi terang, dimanapun saudara dan saya melangkah. Radiasi kerajaan surga itu aktif. Sehingga segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dapat mendekat
dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan. Kau memberikan tanda-tandamu nyata dalam hidup kami semua. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mengalami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur saudara, ucap syukur. Ucap syukur saudara. Ucap syukur, ucap syukur. Ucap syukur. Anda menangkap dengan iman. Menangkap dengan iman dan taruh dalam hidupmu dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Pemeliharaanmu sempurna dan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang menerima katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Hari ini kita perjamuan kudus. Haleluya, thank you Tuhan. Kita perjamuan kudus saudara. Kok menurut saya puncak dari ibadah hari